Hai Cancer, Sun, Moon, and Rising. Sekarang kita general reading untuk energi dan pesan di pertengahan Desember. Wow, sudah ada Earth King. Seperti biasa ini kolektif ya, jadi kalau kamu ingin lebih private dan personal, kamu bisa booking personal reading. Oke, ada Five of Wands, Five of Fire. Atau kalau setelah menonton ini kamu juga ingin membahas lebih lanjut juga bisa. Ini untuk Sun, Moon, and Rising in Cancer pertengahan Desember. Oke, Cancer. Aku merasakan kamu ini lagi warawiri ya, lagi banyak kegiatan. Orang-orang kalau di akhir Desember atau di akhir tahun itu biasanya kan lebih ke liburan ya, atau kayak mengurangi pekerjaan, istirahat. Tapi aku merasakan di sini energi Cancer seperti jadi panitia perayaan, bisa jadi kayak gitu. Jadi sebenarnya ini energinya bukan energi yang jelek ya, meskipun di sini aku melihat ada sedikit chaos, ada sedikit yang bikin kamu kayak kelimpungan. Sebenarnya sih karena sibuk gitu ya, karena kamu tuh harus tackle segala sesuatunya, bisa dibilang multitasking, tapi kelihatannya kamu mampu ya. Aku merasakan kalau kamu itu menjadi panitia atau memprakarsai pesta di perayaan akhir tahun atau ada perayaan-perayaan lainnya, kelihatannya kamu akan sukses. Di sini mungkin kamu ya bisa dibilang riweh, jadi hati-hati ya. Kamu harus jaga kesehatan dan juga jangan mudah terpancing emosinya. Karena ini sebenarnya karena ya sibuk aja. Orang sibuk itu kan ya bampak beng gitu ya, jadi kayak ribet gitu. Padahal sebenarnya tidak ada masalah yang berarti. Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang kurang berkenan atau kayak ada masalah, kamu itu jangan langsung terpancing emosinya. Dan aku juga merasakan di sini mungkin bagi Cancer yang mendapatkan bonus akhir tahun atau ada rezeki lebih, ya banyak pihak yang menginginkan kebagian juga. Jadi kamu harus bijak ya dalam memberikan yang mana yang menjadi haknya mereka, yang mana menjadi hak kamu. Jangan sampai itu salah ya dalam membagi, karena kalau tidak tepat gitu ya, tidak sesuai porsinya, itu akan memancing keributan. Nah, di sini memang kamu itu perlu gesit ya, jadi jangan menunda-nunda. Segera lakukan apa yang bisa kamu lakukan. Dan kalau kamu punya rezeki lebih yang untuk diri kamu sendiri ya, jadi kamu sudah membersihkannya dari hak-hak orang, sudah beramal ya, sudah memberikan kepada misalnya yang bekerja sama kamu. Nah, sekarang saatnya untuk menikmati rezeki yang kamu terima. Aku merasakan ada energi rezeki berupa materi untuk Cancer. Mungkin ya pertama itu memang sudah menjadi hak kamu ya, dan merupakan rezeki yang menggembirakan lah begitu. Tapi ada entah karena ada delay atau ada salah perhitungan atau ada juga orang yang kayak ingin mengambil rezeki kamu diharapkan untuk berhati-hati. Berhati-hati di sini bukan berarti kamu itu mencurigai gitu ya. Jadi benar-benar kamu itu observasi, pokoknya kamu perhatikan, kamu cek semuanya. Jangan sampai nanti setelah selesai baru kamu menyadari bahwa ada kesalahan. Ini berlaku untuk rezeki yang akan kamu terima atau yang ingin kamu bagikan kepada orang lain. Tapi secara overall ya, setelah kamu bisa mengaturnya dengan baik, kamu bisa memilah-milah ya, dan kamu juga menenangkan semua pihak, kelihatannya segala sesuatunya juga akan selesai dengan baik. Bahkan kamu itu kayak akan menjadi semacam dewa atau dewi penolong ya bagi mereka yang mungkin kesulitan, mungkin menghadapi masalah. Terutama ini terkait dengan keuangan ya, pekerjaan atau usaha. Nah, kalau di percintaan, aku merasakan
karena energinya ini memang lumayan meletup-letup, jadi kamu diminta untuk cooling down ya. Kamu atau pasangan yang mana yang duluan gitu ya, mengalah untuk menang. Karena kalau misalnya kalian itu tetap kekeh ya mempertahankan prinsip atau keinginan kalian, yang dikhawatirkan akan ribut besar. Contoh simpelnya kalau misalnya kalian itu merencanakan liburan. Nah, kamu maunya ke tempat A, pasangan kamu maunya ke tempat B. Nah, itu sebenarnya masih bisa dibicarakan, tapi karena energinya ini riweuh atau udah mepet, ada kemungkinan kamu itu kayak akhirnya kesel atau pasangan kamu kesel dan keluarlah gitu ya emosi-emosi itu. Itu yang perlu diperhatikan. Jadi ada sisi positif, ada sisi negatif. Sisi positifnya, energi di pertengahan Desember ini bisa menjadikan motivasi dan semangat untuk kamu, terutama kalau kamu itu punya event atau di tahun depan itu kamu sudah ingin meluncurkan produk baru atau pindah di pekerjaan yang baru atau punya usaha baru. Nah, itu bagus. Tapi sisi negatifnya, karena energinya meletup-letup ya, meledak-ledak, ada kemungkinan berkonflik ya, terutama dengan orang dekat. Konfliknya ini justru dengan orang dekat, bukan dengan orang jauh. Jadi hati-hati ya, hati-hati dalam bersikap dan juga bertindak, apalagi mungkin kalau ada salah paham ya, lebih baik kalian itu membicarakannya empat mata. Jangan di tempat umum ya, karena selain itu mengganggu ketertiban, itu juga seperti membuka aib kalian sendiri. Oke, so sekarang kita langsung ke oracle advice ya. Ada pesan dan nasihat apa untuk Sun, Moon, and Rising in Cancer di pertengahan Desember ini? Ya, take time to breathe out. Ya, jadi kalau bisa ya, bukannya kamu nggak boleh sibuk, tapi di sela-sela kesibukan kamu, ambil waktu untuk bisa melatih pernapasan ya, secara realnya seperti itu. Jadi kamu itu bisa bernapas dengan lega ya, bernapas dengan tenang. Karena kalau orang sibuk itu kan biasanya napasnya juga memburu gitu ya, atau sampai ngos-ngosan. Nah, di sini juga penting untuk kamu mengambil waktu di sela-sela kesibukan untuk refreshing. Jadi refreshing bukan hanya libur atau kayak tidur ya, bukan sesuatu yang mengambil waktu terlalu lama, tapi kayak 5-10 menit atau 30 menit pun cukup ya. Jadi kamu cari ruangan yang tenang, yang mungkin hanya kamu sendiri ya. Terus kamu setel musik yang membuat pikiran kamu tenang gitu ya. Musik-musik yang bukan hingar-bingar, musik-musik yang syahdu, atau kamu itu ya kalau bisa sih meditasi ya. Tapi kalau kamu nggak biasa meditasi, intinya cari apa yang bisa membuat pikiran kamu itu tenang, pikiran kamu terurai, dan kalau bisa kamu fokus ke pernapasan kamu. Oke, satu oracle advice lagi. Ada pesan dan nasihat untuk Cancer di pertengahan Desember ini. Jadi misalnya kalau kamu itu jadi panitia untuk perayaan Natal atau Tahun Baru atau ada reuni, ketika sudah hampir rampung gitu ya, kamu boleh tuh ngomong sama sesama tim, kamu mau ambil waktu dulu, jangan diganggu gitu ya. Yang penting kamu sudah siapkan ini, kamu sudah kasih tahu ya, dan kalau bisa sih didelegasikan apa yang bisa dihandle oleh orang lain. Nah, ketika perayaan itu datang ya, atau di hari H-nya, kamu bisa menikmati. Jadi bukan kamu yang riweuh di awal, terus pas acaranya kamu jadi ngedrop ya, nggak bisa hadir. Nah, jangan sampai seperti itu. Ya, no need to worry. Nah, ini juga kaitannya dengan riweuh ya, dengan rempong, dengan keribetan kamu nggak usah khawatir. Kalau kamu membutuhkan bantuan atau kalau perlu membagi tugas,
nggak masalah. Kamu nggak usah khawatir, wah nanti ini berantakan. Wah nanti gimana nih kalau misalnya orang lain yang megang nggak seperti aku gitu ya. Sebenarnya di sini kamu diminta untuk belajar mempercayai diri sendiri, dalam arti kamu itu menyerahkan tugas ke orang lain dan kamu percaya aja gitu ya bahwa kamu sudah menyerahkan poin-poin yang tepat kepada orang yang tepat dan biarkan dia itu bekerja, kamu mengawasi aja dan sesekali mungkin kamu mengingatkan ya kalau misalnya dia itu ada yang lupa atau ada salah. Tapi pada intinya sudah saatnya ya kamu juga bisa menikmati atau menyayangi diri sendiri. Jadi nggak semuanya itu menjadi tanggung jawab kamu ya. Jadi intinya seperti itu. Kamu bisa melakukan segala sesuatunya, tapi kamu juga harus mengimbangi dengan menyayangi diri sendiri, menghargai diri sendiri. Oke, Cancer. So, semoga ini membantu. Demikian dulu reading kali ini. See you and take care.